dengan melanjutkan Banggar yang kemarin yang tertunda. Mungkin tim eksekutif Pak Wakil Pak Sekda nggak hadir, mungkin bisa menjawab atau sudah tercatat. Pak Yayan masih mencatat kan apa yang ditanyakan PKB. Ya, kita lanjutkan aja dulu. Silakan untuk memberikan jawaban tanggapan apa yang ditanyakan oleh PKB. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan rapat, yang dihormati peserta rapat dari Banggar, hadir ketua fraksi, juga anggota, yang dihormati teman-teman dari eksekutif. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan, sehat nikmat dari Allah SWT, sehingga kita bisa mengikuti lanjutan daripada rapat TAPD beserta Banggar dalam rangka membahas pertanggungjawaban atas tahun anggaran 2025 yang sebelumnya kemarin sudah sempat dibuka dan dimulai pada tanggal 13 April 2026. Mohon maaf pada saat yang bersamaan kemarin kita juga ada kegiatan Pak Ketua, mohon maaf, dan agak saya harus hadir untuk mengklarifikasi kegiatan tersebut, sehingga mohon maaf saya tidak bisa hadir untuk pada saat pertama. Dan ini selanjutnya tadi disampaikan oleh Pak Ketua Pimpinan Dewan bahwa sudah dimulai dengan ada pertanyaan dari fraksi PD Perjuangan dan telah dijawab oleh Pak Ketua dan teman eksekutif. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari fraksi PKB yang antara lain dari hasil resume tim TAPD. Yang pertama adalah IKN menurun karena infrastruktur yang menurun dikarenakan efisiensi anggaran. Perlu ada inisiasi dengan bersama dengan legislatif. Instruksi Ketua. Ada permintaan dari Ketua Fraksi PKB untuk pertanyaannya Mas Arfi, nunggu Mas Arfi datang. Dilewarkan. Beliau akan minta jawabannya dijawab setelah Mas Arfi datang. Jam berapa? Jam. Oh ya. Bukan. Ya memang. Ini lembaga Pak. Ini lembaga bukan personal menurut saya. Karena itu ketuanya sudah jam 10, kan tidak mungkin kemudian kita menunggu personal. Tapi itu harapan dari. Ya sudah, lanjut aja Pak. Pimpinan sudah. Oke, lanjut aja nanti silakan Arfi untuk menambahi nanti gitu. Karena undangannya jam 10 nggak ada. Lanjut Pak. Bising kadang jadi. Ya, terima kasih Pak Ketua Fraksi Gerindra. Yang kedua adalah yang dipertanyakan penurunan kemiskinan dan TPT tidak mengeluarkan penurunan yang nyata di masyarakat. Dan yang ketiga adalah kebaruan inovasi pariwisata yang berkelanjutan perlu ditingkatkan untuk tetap menarik wisatawan domestik dan mancanegara. Yang keempat adalah perbaikan SDM UMKM perlu diperhatikan, tidak hanya berfokus pada pembentukan regulasi saja. Dan yang terakhir adalah stagnasi pada inovasi pertanian yang belum efektif dan efisien. Selanjutnya untuk memberikan jawaban, saya kira pertama BKN Bapak Kepala Bapeda untuk memberikan jawaban secara komprehensif. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang, Ketua Mega, Pak Sekda, seluruh anggota dan anggaran, kemudian semua PD. Terkait dengan pertanyaan Mas Arfi yang tempoh hari, kepuasan kita memang menurun terkait infrastruktur. Perlu kami jelaskan, sudah saya singgung kemarin di jawabannya PDIP, karena mirip. Kepuasan kita memang menurun di Banyuwangi masyarakat karena infrastruktur kita kurang. Jadi
sudah jelaskan kemarin, detail rinci, nanti bila perlu kami ulang kembali. Jadi intinya begini, kepuasan masyarakat menurun pada angka Banyuwangi. Salah satu komponennya adalah kepuasan indeks kepuasan infrastruktur. Ada banyak indeks, salah satunya indeks kepuasan infrastruktur. Indeks kepuasan infrastruktur kami cek ulang ke bawahnya lagi, ternyata memang anggaran kita berkurang untuk khusus infrastruktur, utamanya jalan. Kemudian jalan sudah kami jelaskan kemarin, kami ulang kembali, dari 2.500 km jalan kita, itu kalau kali 6 meter, menjadi kurang lebih 15 juta meter persegi. Jadi kalau 2.500 km dijadikan meter persegi itu menjadi 15 juta meter persegi. Jalan panjang jalan Kabupaten Banyuwangi, 20%-nya rusak. Dalam tanda petik 19-21% 4 tahun terakhir. Jadi yang rusak tembelan-tembelan kurang lebih 3 juta meter persegi. Anggaran kita di tahun 2020 dari tahun yang lalu hanya 40 miliar. Dengan harga per meter persegi aspal satu lapis itu 200.000, maka hanya cukup untuk menambah seluas 200.000 meter persegi dari kebutuhan 15 juta meter persegi. Tetapi ada dukungan 156 miliar untuk overlay di tahun yang lalu, menjadi kurang lebih kalau asumsi per kilometer itu 1 miliar, maka kurang lebih 156 kilometer. Itu yang kita selesaikan. Jadi yang rusak dan yang kekuatan anggaran kita sangat minim. Itu untuk ketidakpuasan terkait dengan infrastruktur jalan. Ini hasil usulnya. Kenapa? Salah satunya indeks kepuasan masyarakat kita dalam infrastruktur adalah menurun. Kemudian kemiskinan kita turun, memang tinggal keraknya saja. Angka kemiskinan kita pada angka 6,4% tinggal keraknya saja. Sudah dieksekusi berulang kali, diberi pelatihan, juga bisa waktu, diberi modalnya habis dimakan berulang kali. Jadi memang tinggal yang dalam saja, keraknya saja. Ini perlu komprehensif. Kami juga telah mengusulkan kepada pemerintah pusat pada berbagai forum pertemuan tentang membahas kemiskinan, bahwa orang-orang yang tidak mungkin kita berdayakan, tidak mungkin kita entaskan dari kemiskinan, kita keluarkan dari database kemiskinan. Solusinya apa? Ditanggung oleh negara atau pemerintah daerah sesuai dengan pasal fakir miskin dan telah dibayar oleh negara. Jadi ada orang miskin yang tidak bisa diberdayakan, pasti akan miskin terus. Itu keraknya. Diberi pelatihan nggak bisa, diberi modal dimakan habis, itu ada di kita. Maka solusinya kita pelihara dan keluarkan. Ini sampai dengan sekarang masih nyantol di database kemiskinan kita di angka 6,4% itu. Kurang lebih pada angka 110.000 jiwa orang Banyuwangi kategori miskin. Kemudian solusinya adalah kita harus paralel bareng-bareng, maka berbagai program kita jadikan satu jadi satu data di UGDK, udah kalau kemiskinan. Di situ orang miskin namanya ada by name, by address. Jadi tidak akan ada lagi tumpang tindih pemberian bantuan kepada orang miskin. Misalnya pusat telah memberikan bantuan sembako, maka tertulis di sistem itu seorang X, seorang Y menerima sembako, maka Pemda tidak akan lagi memberi sembako, jadi tidak tumpang tindih. Ini upaya kita bareng-bareng mengangkat orang yang miskin tinggal keraknya ini tadi. Kemudian terkait dengan infrastruktur orang miskin juga kita perbaiki. Yang miskin karena rumahnya tidak sehat, rumahnya tidak layak, juga kita dorong untuk bedah rumah melalui berbagai sumber anggaran. Di samping anggaran dari pemerintah pusat, juga kita anggarkan walaupun tidak banyak di pemerintah daerah dan dari Basnas. Yang berikutnya terkait dengan TPP ekonomi kita maju, tapi TPP kita kok tidak ada perubahan-perubahannya yang kecil. Ini berkaitan dengan masuknya investasi di Banyuwangi yang padat modal, bukan padat karya. Tahun lalu banyak investasi masuk, tapi rata-rata padat modal menggunakan mesin, mekanisasi, tambahan mesin-mesin di Inka, bahkan mem-PHK orang, itu mempengaruhi TPP kita. Termasuk PLTS di Kalipuro, semuanya pada teknologi, tidak memerlukan banyak orang. Yang hari ini sedang mengangkut trafonya ke sana juga pakai mesin, tidak
padat karya. Solusinya adalah semua OPD kita himbau untuk melakukan padat karya menggunakan tenaga rekanannya, menggunakan tenaga lokal sebanyak-banyaknya. Itu terkait upaya kita untuk kenapa kok tidak TPT-nya tidak berubah banyak, tapi kok kita ini maju, kira begitu. Nah, kemudian yang berikutnya, banyak juga kegiatan-kegiatan tenaga-tenaga non formal di UMKM yang perlu kita identifikasi, didetailkan. Kami sudah komunikasi dengan BPS dan siang ini juga ada pertemuan dengan BPS, Pak Kepala Bapenda. Juga terkait itu kita sambungkan antara mengidentifikasi tenaga-tenaga non formal yang di UMKM yang belum dimasukkan terhitung sebagai tenaga kerja. Kita identifikasi karena banyak orang tenaga kerjaannya itu non formal dianggap tidak bekerja. Kemudian yang berikutnya terkait dengan perbaikan SDM UMKM, kita sudah berulang kali juga ada berbagai macam pelatihan, termasuk kerjasama dengan pihak ketiga untuk pelatihan SDM UMKM, mulai dari yang orang miskin tapi masih mau berusaha, kita beri tambahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Maka di Diskop UM, di Dispora, dan beberapa dinas itu ada pelatihan menyesuaikan dengan kebutuhan UMKM-nya, pelaku UMKM-nya. Ada yang butuh pelatihan, kita beri pelatihan, yang butuh modal kita beri bentuk barang, tambahan modal untuk mengurangi biaya. Misalnya beli kompor, diberikan tempat etalase untuk mengurangi modal mereka untuk berjualan. Kemudian khusus untuk tenaga kerja di sektor pertanian juga kita himbau dalam tanda petik walaupun sudah ada mekanisasi di sektor pertanian tetap tidak mengabaikan tenaga kerja lokal supaya TPT kita terangkat. Demikian juga di proyek di pengairan juga kita arahkan untuk padat karya menggunakan tenaga sebanyak-banyaknya, tidak padat modal menggunakan mesin. Itu pertanyaan dari Mas Arfi PKB kemarin. Insya Allah sudah terjawab. Sementara itu, terima kasih pimpinan. Ya, terima kasih Pak Yayan, Pak Peda. Sebelum saya serahkan kepada PKB, saya ingin menanggapi jawaban dari Pak Yayan. Ya, bahwa infrastruktur kita paling luas, panjang gitu Pak Yayan. Kalau hitungannya uangnya itu enggak ada. Kita itu tahu baik TikTok maupun laporan atau apalagi sekarang ada lapor camat dan itu kan, itu banyak yang dilaporkan mengenai jalan-jalan rusak. Ketika ada TikTok, bukan hanya Pemda saja yang diserang, DPR juga diserang kan. Seharusnya Bapeda itu kan tahu bahwa yang dibutuhkan oleh rakyat, yang didengung-dengungkan oleh rakyat tentang jalan. Apakah kita sudah memikirkan? Apakah anggaran 40 miliar itu cukup, Pak Yaya? Seharusnya kita bisa menganggarkan lebih. Kenapa tidak konsentrasi ke sana? Atau dengan cara yang kemarin kami usulkan dengan DPR Provinsi dan DPR RI atau CSR. Kalau itu dilaksanakan, saya yakin itu pasti bisa. Jadi jangan membuat alasan karena luas begini, ya perencanaannya bagaimana? Karena kadang-kadang itu kita ngomong itu ketika saya melalui pokir saya, kepala desanya malah ngomong, Pak sudah 10 tahun Pak, sudah ngajukan 10 tahun, baru kali ini terrealisasi. Bukan untuk karena rusaknya, tapi 10 tahun nggak dibangun. Jadi itu tolong Pak Peda itu lebih lagi untuk memperhatikan perencanaan-perencanaannya. Tentang kemiskinan, ya itu Pak ya tadi mengatakan bahwa diberi modal mudah habis. Apakah ada program Pak memberikan modal itu? Karena kemarin saya tanya di waktu Bu Heni menjadi dinas Bu Nadine ya, saya tanya Bu Nadine bahwa tidak ada memberikan modal kepada rakyat miskin supaya bisa terentas kemiskinannya. Saya juga itu ada itu program pemberian modal. Dan saya mengatakan tidak ada tumpang tindih. Memang Pak, tumpang tindih sudah saya lihat tidak ada. Yang ada itu banyak bantuan yang salah sasaran.
Sampai sekarang ini masih protes, salah sasaran, yang kaya dapat, yang miskin nggak dapat. Dinas hanya ngomong, ya ajukan saja, selalu itu dari tahun ke tahun. Tidak ada program dari dinas sosial yang mempunyai program seperti itu untuk menyelesaikan. Sejak zamannya sampai ke dinas sosial ya, jadi yang saya panggil itu, UPN sudah saya panggil waktu itu, karena saya ke Kementerian Sosial, saya tanya, kenapa salah sasaran Pak Menteri? Waktu itu saya meninggi, marah, kok Pak Menteri, kementerian di sini kok ngawur, memberikan bantuan yang nggak sesuai tadi itu. Saya dimarahin, panggil kepala dinas Muksi. Saya nggak tahu namanya Yuna Yudun. Itu semua datanya dari kabupaten, dan saya beri kesempatan 1 tahun 2 kali. Kepala dinas sosial mana? Dinas sosial ada? Oh punya. Ya, itu tolong itu ya, kan 1 tahun 2 kali merubah update kan juga. Tapi sampai sekarang nggak selesai Pak. Apakah ini update juga ada permainan? Semua itu satu menuduh dinas sosial yang mainkan, ada yang menuduh kepala desa. Kepala desa kita panggil, kepala desa ngomong, saya sudah mendapatkan orang-orang yang benar-benar miskin. Tapi yang keluar ya ini saja, kan bukan kesalahan saya juga nggak tahu, nggak ada yang gitu. Kalau dinas sosial, saya itu dimarahin gitu Pak, bahwa semua itu dari dinas sosial. Jadi tolong itu diperhatikan. Ya, nanti kita akan kumpul ketemu lah siapa yang salah, kepala desa apa kepala dinas sosial yang salah, karena sampai sekarang sasarannya itu nggak tepat. Banyak Pak, bukan sedikit, hampir semua desa ada. UMKM Pak ya. Saya berapa kali saya programkan UMKM. Ya waktu itu saya meminta kepada dinas sosial, yaitu Bu Heri, tolong ini benar-benar jangan karena ada anggaran melakukan kegiatan, memberikan bantuan-bantuan selesai. Tidak dibina. Ya ketika kita melakukan pelatihan dan sebagainya, itu dibiarkan hanya mengeluarkan anggaran aja, setelah itu lepas, cari sasaran lain. Hasilnya nggak ada. Berapapun dikeluarkan, ini hasilnya nggak ada. Jadi dinas sosial ketika untuk menjalankan UMKM benar-benar dipantau, bukan hanya mengeluarkan anggaran saja. Apalagi anggaran nggak ada sekarang, malah pusing gitu kan. Jadi itu yang saya catat dari jawaban Pak Yayan. Silakan PKB.